Setelah trio kocak memutuskan untuk beristirahat dan pergi ke Oyo, saat ini terlihat jika dokter peri kecil berjalan ke tengah ruang tamu. Tentu atas hal ini membuat tatapan bingung Babang Tam Fan Xiaoyan dan bocil Luknut Zian, karena melihat dokter peri kecil yang mengambil bunga biru tua dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam vas bunga. Lalu setelah itu dia juga mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan menyerahkan kepada Xiaoyan dan juga kepada Zian sambil berkata, "Ini adalah bunga menelan jiwa, dan aroma yang dipancarkannya akan menyebabkan seseorang pingsan. Lalu karena adanya pil yang aku berikan maka kalian tidak akan terpengaruh olehnya." Setelah Xiaoyan dan Zian memakan pil tersebut saat ini terlihat jika Zian berkata, "Sepertinya dari tatapan Moya aku bisa merasakan ada maksud tersembunyi yang ditunjukkan untuk dokter peri kecil." Menanggapi hal itu dokter peri kecil segera berkata, "Jika si cupu Moya mempunyai pemikiran seperti itu maka tidak lama lagi dirinya akan mati." Xiaoyan yang mendengarnya pun hanya tersenyum karena melihat janda pirang satu ini memang sangat barbar. Kemudian dokter peri kecil lanjut berkata, "Sepertinya ada kemungkinan besar jika pria cabul tadi dikirim oleh Moya untuk menyelidiki kita, karena jika tidak ada niat seperti itu lalu mengapa dia harus turun tangan hanya karena permasalahan kecil?" Mendengar perkataan tersebut membuat Xiaoyan juga merasakan hal yang sama dengan dokter peri kecil. Namun Xiaoyan di sini langsung berkata, "Jika saat ini lebih baik kita beristirahat, karena besok aku harus memperbaiki pil obat, dan pada saat itu aku juga akan membutuhkan perlindungan kalian berdua, karena mengingat pil yang akan dimurnikan memiliki tingkat yang tinggi dan bisa saja akan menarik sejumlah ahli yang penasaran." Mendengar perkataan Xiaoyan mereka pun mengangguk, dan kemudian segera bergegas ke kamarnya masing-masing. Kemudian kita diperlihatkan ke sebuah ruangan dan ada tetua sekte dari lembah api iblis yakni Fang Yan yang sedang berkumpul dengan para tetua lainnya. Di sini terlihat jika dia dengan sopan berkata pada sosok tua berjubah abu-abu, "Menurutku besok akan ada banyak faksi yang hadir di pelelangan." Kemudian sosok tua itu pun berkata, "Aku tidak peduli apapun yang akan terjadi, karena mau bagaimana caranya dirinya harus bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva agar dapat menemukan jantung bodhisattva." Lalu Fang Yan pun mengangguk kemudian berkata, "Kami sudah siap untuk menjalankan rencana dan hanya tinggal menunggu tetua keempat saja." Dirinya juga menjelaskan bahwa tetua keempat saat ini dalam pengejaran oleh orang-orang dari Akademi Dalam yang telah bekerja sama dengan Gerbang Xiao untuk melawan lembah api iblis. Mendengar hal tersebut membuat Pak Tua itu seketika terkejut, kemudian dirinya juga sedikit mengeluarkan kemarahan, lalu meminta kepada Fang Yan agar jangan melepaskan anggota Gerbang Xiao dan Akademi Dalam hidup-hidup. Mendengar hal tersebut membuat Fang Yan tertawa kemudian berkata, "Aku akan melakukan hal tersebut, namun saat ini yang paling penting adalah rencana dalam pelelangan," sehingga dirinya meminta kepada semua tetua supaya bisa mengawasi orang kuat dari masing-masing faksi yang hadir. Dirinya juga menambahkan supaya tidak terlalu memperhatikan ahli Do Huang, karena menurutnya akan ada ahli Do Zong yang hadir dan juga menginginkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, dan jika hal tersebut terjadi maka akan merepotkan. Para tetua pun mengangguk kemudian mereka diperintahkan pergi meninggalkan ruangan. Setelah ruangan sepi saat ini pria misterius yang menggunakan jubah abu-abu pun bergumam, "Aku merasakan sebuah aura yang tidak asing ketika melihat punggung seseorang di dekat gerbang tadi." Tentu atas hal ini membuat dirinya berpikir jika sosok tersebut sepertinya sudah pernah bertemu dengannya. Lalu singkat cerita hari pun telah berganti dan Babang Tam Fan Xiaoyan juga sudah telah pulih seutuhnya. Lalu dirinya segera keluar dari kamarnya dan bertemu dengan bocil Luknut Zian serta dokter peri kecil yang telah menunggunya di ruang tamu. Lalu dokter peri kecil segera bertanya, "Kapankah Xiaoyan akan memulai proses memurnikan pil?" Xiaoyan pun segera berkata, "Aku akan segera mulai," dan bergegas ke sebuah ruangan. Akan tetapi ketika Xiaoyan berkata seperti itu justru tiba-tiba saja terdengar suara ketukan di pintu yang membuat mereka keheranan, karena saat ini mereka tidak memiliki rekan di kota Kaisar Hitam ini. Dengan penuh penasaran Xiaoyan pun membuka pintu. Setelah melihat orangnya pun dirinya menjadi sangat terkejut,
karena yang datang mengunjungi mereka adalah si cupu Moya. Di sini Moya pun langsung berkata, tujuan diriku datang ke sini adalah untuk menawarkan diri mengantarkan mereka untuk berkeliling di wilayah Kaisar Hitam ini. Mendengar perkataan tersebut tentu saja membuat Xiao Yan terkejut, namun ketika dirinya akan berkata justru sosok bocil Luknut segera melesat ke arah Moya dengan tinju yang mengarah ke wajahnya. Tentu atas hal ini menyebabkan sebuah pertarungan singkat di antara mereka. Melihat bocil Luknut yang bertarung membuat Xiao Yan berteriak supaya Zian menghentikannya. Mendengar perintah dari pengendali janda pirang Tato Bunglon membuat Zian menurutinya. Tentu atas kejadian ini juga membuat Zian sedikit merasa lega, karena sudah berhasil membuat jubah putih Moya terlihat acak-acakan. Lalu setelah itu barulah Xiao Yan meminta maaf atas tindakan bocah nakal yang barusan. Xiao Yan juga menambahkan jika hari ini mereka juga masih memiliki urusan yang harus segera diselesaikan, dan jika ada kesempatan di lain waktu maka mereka akan segera menghubungi Moya. Mendengar perkataan tersebut membuat ekspresi Moya seketika menjadi jelek seperti beruk, ditambah lagi Xiao Yan yang langsung menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Lalu tidak lama setelah itu Xiao Yan pun berkata, sepertinya memang benar jika si cupu Moya memiliki ketertarikan lebih kepada dokter peri kecil, namun Xiao Yan di sini tidak ingin membuang-buang waktunya lagi. Sehingga dirinya pun langsung meminta mereka berdua untuk mulai menjaga supaya tidak ada orang yang masuk. Mendengar perkataan tersebut membuat mereka pun mengangguk, lalu Xiao Yan pun segera masuk ke sebuah ruang pelatihan. Saat ini terlihat jika dokter peri kecil yang sedang berbisik dengan Zian, apakah kamu sudah menggunakan benda yang sebelumnya aku berikan ke kamu untuk Moya? Bocil Luknut pun tertawa dan berkata, sudah santai saja, karena aku tadi menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mengirimkan benda itu ke tubuhnya ketika kami sedang bertukar pukulan. Kemudian dokter peri kecil segera berkata, jika dia melakukan tindakan yang sembrono, maka dapat dipastikan jika hidupnya akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Kemudian saat ini kita diperlihatkan kepada babang tampan kita yakni Xiao Yan yang akan memurnikan pil untuk bahan pertukaran supaya bersaing dalam acara lelang yang akan dilaksanakan. Saat ini Xiao Yan akan memurnikan sebuah pil yang bernama Zongbrea King Pil yang merupakan pil tingkat 6. Meskipun pil ini tidak memiliki efek untuk meningkatkan kemampuan seseorang, namun pil ini bisa membuat seorang ahli di puncak kelas Do Huang akan memiliki tingkat keberhasilan 10% lebih besar supaya bisa maju ke Dozong. Selain itu pil ini juga dapat menjamin bagi pemakannya untuk bisa menstabilkan kekuatannya sebelum dia mencoba menerobos ke kelas Dozong. Bahkan jika usahanya gagal tidak akan ada efek seperti tingkat kultivasinya turun drastis. Tentu sudah menjadi rahasia umum jika akan ada penurunan kekuatan ketika seorang gagal menembus ke tingkat Dozong, sehingga atas hal seperti itu membuat banyak ahli di puncak Do Huang yang ragu dan takut jika mereka gagal, karena jika mereka mencoba lalu gagal, maka mau tidak mau mereka juga harus kembali meningkatkan kekuatannya lagi hingga ke titik maksimal. Sementara itu saat ini Xiao Yan pun segera meningkatkan fokusnya dan bersiap dengan bahan obat yang sudah tersebar di meja. Diketahui jika bahan-bahan ini berhasil Xiao Yan dapatkan ketika trio Koplak sedang dalam perjalanan ke wilayah Black Corner. Meskipun dengan adanya 3 set bahan obat yang tersedia, namun saat ini Xiao Yan sebenarnya masih merasakan sebuah kekhawatiran, karena tingkat keberhasilannya yang sangat rendah. Dan terlebih lagi jika saat ini merupakan pertama kalinya Xiao Yan dalam memurnikan Zongbrea King Pil. Meskipun begitu dirinya tidak bisa berdiam diri saja, sehingga saat ini Xiao Yan pun segera mengeluarkan kuali merah peninggalan almarhum Han Feng, kemudian disusul dengan api hijau yang segera masuk ke dalam kuali tersebut. Saat ini bahan obat pertama yang Xiao Yan masukkan adalah ranting sumsum dingin yang merupakan bahan obat langka dengan suhu dingin yang sangat ekstrim. Meskipun begitu dengan adanya suhu api hijau yang ada pada tubuh Xiao Yan membuat dirinya bisa menangkal mati rasa karena pembekuan yang ada di tangannya. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera memasukkan bahan obat tersebut ke dalam kuali, dan dengan panasnya api hijau membuat ranting sumsum dingin tidak berdaya.
lalu setelah 1 jam pembakaran akhirnya bahan obat itu pun hancur hingga mencair. Setelah itu Xiao Yan segera memasukkan bahan lain secara bertahap, dan mulai menstabilkan panas api. Akan tetapi sebuah hal yang tidak terduga pun terjadi, karena terdengar luapan kecil yang mengakibatkan bahan yang telah menjadi cair berhamburan ke segala arah. Tentu atas hal ini membuat Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam dan berpikir, sepertinya percobaan pertama sudah pasti akan mengalami kegagalan. Meskipun begitu dirinya tidak patah semangat dan segera meningkatkan fokusnya. Dalam percobaan kedua ini Xiao Yan melakukan pemurnian dengan sangat berhati-hati. Akan tetapi lagi dan lagi sebuah kegagalan pun terjadi lagi, sehingga membuat Xiao Yan benar-benar merasa sedih, karena saat ini hanya tersisa 1 lagi kesempatan, dan jika dirinya gagal maka kesempatannya pun akan hilang. Meskipun telah gagal kedua kalinya Xiao Yan tidak langsung menyerah, oleh karena itu dirinya pun kembali memantapkan diri setelah 2 kali gagal dan belajar dari kesalahan sebelumnya, sehingga dirinya dengan segera kembali memulai memurnikan ranting sumsum dingin yang ketiga kalinya. Dalam percobaannya yang ketiga sejauh ini dapat terlihat jika prosesnya berjalan dengan lancar, bahkan beberapa bahan juga sudah mulai menjadi satu. Lalu pada tahap ini Xiao Yan segera menurunkan panas apinya, dan bertahap setelah menyatu mereka pun segera membeku dan membentuk sebuah pil. Sementara itu di luar ruangan terlihat bocil Luknut Zian yang merasa bosan dan berkata, sudah 2 hari ini Xiao Yan memurnikan pil akan tetapi masih belum ada tanda-tanda jika dia akan keluar dan kembali nyebat rokok sampurna kretek lagi bersama kita. Kemudian dokter kecil pun berkata, memurnikan pil sudah pasti membutuhkan banyak waktu dan tidak bisa terburu-buru. Terlebih lagi pil yang sedang dibuat oleh Babang Tamfan Xiao Yan juga bukan pil yang ada di Tanah Abang. Namun tidak lama setelah berkata seperti itu justru ada sebuah guncangan dahsyat yang terjadi, sehingga membuat Zian dan dokter peri kecil pun terkejut. Lalu mereka pun segera menoleh ke sumber keributan yang berasal dari ruangan Xiao Yan. Tidak berhenti di situ saja, saat ini sebuah lonjakan energi kembali terjadi. Bahkan lonjakan energi itu juga sampai keluar ruangan dan segera menembus atap paviliun. Tentu atas kejadian ini membuat Zian segera bertanya, apakah pemurnian yang dilakukan oleh Xiao Yan sudah berhasil? Dokter peri kecil segera berkata, sepertinya prosesnya akan segera berhasil. Lalu dokter peri kecil juga meminta kepada Zian supaya bisa memperketat penjagaan. Lalu dokter peri kecil lah yang akan menghadang jika ada ahli di tingkat Dozong yang mendekat. Karena menurutnya dengan adanya lonjakan energi kuat seperti ini sudah pasti akan mengundang para ahli untuk berdatangan. Sementara itu sebuah kehebohan terjadi di luar karena ada banyak orang yang menoleh ke arah cahaya tersebut. Lalu tidak lama setelah itu ada beberapa ahli yang terbang dan menggantung di langit dengan menatap ke arah cahaya itu. Bahkan mereka juga bisa merasakan aroma yang harum dari obat tersebut. Sehingga mereka pun semakin penasaran dengan tingkat pil yang sedang dibuat. Kemudian Fang Yan pun sudah tiba bersama pria berjubah abu-abu dan bertanya-tanya siapakah yang memurnikan obat tingkat tinggi ini. Lalu Fang Yan pun berkata, sepertinya hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Kisan, karena sepertinya pil ini adalah pil tingkat 7. Lalu pria berjubah pun segera berkata jika ini adalah pil tingkat 6 cuk. Namun tingkatnya yang memang hampir menyentuh di tingkat 7, lalu tidak lama dari situ muncullah 2 orang dari arah yang berseberangan sambil mengungkapkan hal yang sama. Saat ini mereka sedang menatap Fang Yan lalu berkata, sungguh tidak terduga jika lembah Kaisar Hitam juga sudah berada di sini. Pria di sampingnya juga mengerutkan alis lalu berkata, setelah semua ini selesai maka kami berdua akan menghabisi orang-orang dari lembah Kaisar Hitam. Dan ternyata 2 orang tersebut adalah Tetua Sukian dan Xiao Li yang sedang berkeliling menjual perabotan. Meskipun begitu saat ini Sukian dan Xiao Li memutuskan untuk menghampiri cahaya misterius yang melonjak ke langit itu. Namun di sisi Fang Yan yang menyadari kehadiran mereka membuat emosinya melonjak. Lalu pria berjubah segera berkata, sepertinya bukan hal yang baik untuk menghabisi mereka di sini. Mendengar perkataan tersebut membuat Fang Yan mengangguk. Kemudian tidak lama setelah itu terdengar suara teriakan seorang wanita dengan aura membunuh yang kuat, dan mengancam mereka yang berusaha mendekat.
tentu wanita itu adalah dokter peri kecil bersama dengan Zian. Sementara itu di sisi lain sudah ada 3 orang yang mendekat dan berhenti lalu memperhatikan apa yang terjadi. Diketahui jika mereka adalah ketua sekte Kaisar Hitam yang bernama Mo Tianxing bersama dengan Moya dan Qisan. Tentu kehadiran mereka karena tertarik dengan cahaya misterius Xiaoyan. Di sini terlihat jika Mo Tianxing menjadi terkejut ketika melihat dokter peri kecil yang merupakan seorang elit Douzong, dan dengan usia yang masih muda tentu saja pencapaian seperti itu sudah pasti sangat membanggakan. Sementara itu Moya yang ada di sampingnya merasa terkejut dan bertanya-tanya, apakah ini adalah kekuatan asli dari wanita tersebut? Kemudian Mo Tianxing yang melihat tingkah Moya segera bertanya, apakah kamu si cupu Moya mengenali wanita Douzong itu? Kemudian Moya pun menjawab, aku pernah bertemu dengannya sekali dan belum bisa dibilang kenal. Kemudian Mo Tianxing pun tersenyum ke arah dokter peri kecil dan berkata, sungguh hal yang tidak terduga karena ada seorang wanita muda yang berhasil menjadi Douzong, lalu ada wanita kecil yang kuat dan alkemis tingkat 6 dengan kemampuan hebat telah berkumpul di sini. Moya yang mendengarnya pun menyadari jika kemungkinan besar alkemis tingkat 6 itu adalah pria yang bernama Yan Xiao. Tentu saat ini Moya tidak habis pikir dengan sosok Yan Xiao karena dengan usia yang begitu muda sudah memiliki kemampuan pemurnian yang tidak bisa ditandingi oleh alkemis yang ada di sekte Kaisar Hitam. Atas kejadian ini membuat Mo Tianxing tersenyum lalu berkata, sebaiknya kita harus menjaga hubungan baik dengan kelompok Yan Xiao, karena adanya kehadiran alkemis tingkat 6 yang kemampuannya hebat beserta ahli Douzong dan wanita kecil yang kuat, maka mereka akan disegani di wilayah ini. Mendengar perkataan tersebut membuat Moya dan Qisan tanpa daya mengangguk dan mengiyakan perkataan Mo Tianxing. Sementara itu di sisi dokter peri kecil dan Zian masih waspada dan memperhatikan sekelilingnya, namun tatapan mereka berhenti di Xiao Li yang saat ini sedang menggunakan jubah dan topi bambu di kepalanya untuk menyamar. Meskipun dengan sekilas bocil Zian bisa mengenali sosok Xiao Li, namun dirinya masih ragu dengan pemikirannya itu, sehingga Zian di sini langsung bertanya, apakah kalian dari gerbang Xiao? Mendengar perkataan tersebut membuat Suqian dan Xiao Li saling bertatapan dan merasa bingung sekaligus takut. Tidak lama setelah itu Xiao Li pun mengangguk dan mengiyakan pertanyaan bocil Luknut Zian. Xiao Li pun berkata, aku adalah wakil ketua dari gerbang Xiao. Lalu Suqian yang ada di sisinya pun merasa khawatir karena memikirkan apakah mereka di pihak kawan atau lawan. Tentu saat ini mereka tidak mengenali satu sama lain, karena adanya balutan jubah yang menyembunyikan identitas mereka. Sementara itu di sisi lain yang melihat sapaan hangat kepada kelompok gerbang Pan membuat Fang Yan merasa agak khawatir jika mereka memiliki sekutu. Terlebih lagi dengan kekuatan si wanita yang berada di tingkat Douzong sudah pasti akan membuat mereka sangat kesulitan untuk menang. Lalu pria berjubah segera berkata, sepertinya mereka hanya saling kenal dan tidak memiliki kedekatan. Oleh karena itu Fang Yan tidak perlu terlalu khawatir dengan apa yang dilihatnya. Tidak lama setelah itu sebuah cahaya emas kembali melonjak dan akhirnya menghilang. Kemudian terlihat kilatan putih melesat seperti ingin melarikan diri ke langit. Namun dengan seketika kekuatan hisap membuat kilatan itu pun terhenti dan ditarik kembali masuk ke dalam paviliun. Kemudian energi yang kuat pun berangsur melemah. Lalu aroma obat pun perlahan mulai menghilang. Tentu saat ini dokter peri kecil bisa menyadari bahwa proses pemurnian sepertinya telah selesai, sehingga dokter peri kecil dan Zian pun bergegas kembali dan menunggu kemunculan Babang Tamfan Xiaoyan si penjinak janda Tato Komodo. Lalu tidak lama setelah itu pintu pun terbuka, dan terlihat Xiaoyan yang kelelahan. Di sini Zian segera berkata jika saja Xiaoyan masih tidak keluar setelah 2 hari ini, maka dirinya akan memaksa masuk ke ruang pelatihan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian dokter peri kecil segera bertanya, apakah semuanya berjalan lancar? Xiaoyan pun mengangguk kemudian bertanya, ada kejadian apakah selama dirinya memurnikan obat? Zian pun berkata, tadi hanya ada sekelompok orang yang datang dan penasaran, namun mereka tidak melakukan apa-apa. Setelah itu dokter peri kecil segera berkata,
Aku juga melihat orang dari gerbang Xiao yang mengaku sebagai wakil ketua, lalu ada seorang bersamanya yang memiliki kekuatan di tingkat Douzong. Mendengar perkataan tersebut membuat Xiao Yan pun terkejut, lalu Xiao Yan pun berkata seharusnya mereka adalah kakak kedua Xiao Li sang duta rokok Rastel. Lalu untuk orang yang bersamanya sepertinya tetua Sukian dari Akademi Dalam, tentu atas kabar seperti itu membuat Xiao Yan tersenyum senang dan kembali berkata, sungguh tidak terduga akhirnya mereka datang ke dalam acara pelelangan besar ini. Dokter peri kecil segera bertanya, apakah dirimu akan menemui mereka? Xiao Yan pun menggelengkan kepala kemudian berkata, jika mereka menemuinya maka hal itu akan sangat berbahaya, terlebih jika diketahui pihak musuh dari gerbang Xiao dan Akademi Dalam, maka mereka akan segera mengumpulkan bala bantuan, dan sepertinya hal yang terbaik saat ini ialah tetap berada dalam jalurnya masing-masing sampai proses lelang selesai. Kemudian dokter peri kecil lanjut berkata, tadi ada seorang utusan yang meminta kita hadir dalam acara yang diadakan oleh ketua sekte Kaisar Hitam yang bernama Mo Tianxing. Kemudian Xiao Yan bertanya, lalu bagaimanakah kekuatan dari Mo Tianxing itu? Dokter peri kecil menjawab, sepertinya kekuatan Mo Tianxing sudah berada di bintang 4 Douzong dan tidak jauh lebih lemah dari dirinya. Dokter peri kecil juga menambahkan jika ada pria berjubah yang bersama Fang Yan juga seharusnya berada di tingkat Douzong, karena mengingat ada kekuatan dan aura aneh yang dimilikinya. Xiao Yan pun mengangguk lalu berkata, sungguh tidak terduga ternyata masih banyak orang kuat yang tersembunyi di wilayah Black Corner ini. Setelah itu dokter peri kecil segera menyuruh Xiao Yan supaya segera memulihkan diri. Kemudian Xiao Yan pun mengangguk pergi ke warung Bude Yanti untuk memesan kopi tubruk dan rokok Magnum supaya kekuatan rudal sejatinya kembali penuh. Oke, pesan yang tidak boleh diambil pada episode kali ini ialah, optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian, karena tidak ada yang bisa dilakukan tanpa adanya harapan dan keyakinan. Dan ingat, jika Anda ingin mencapai suatu hal maka Anda harus tetap berjuang sekuat tenaga dan selalu bangkit dari kegagalan. Jika Anda berhasil menjalani itu semua maka bersiaplah sebuah keberhasilan dari apa yang Anda inginkan akan menemui Anda. Terima kasih banyak untuk semuanya dan sampai jumpa lagi di Yasinan 40 Hari Han Feng si penjual terasi.